Assalamualaikum semuanya. Di video kali ini aku mau buat tantangan buat diri aku sendiri. Ini sedikit ekstrim banget menurut aku. Tantangannya yaitu buat es krim dengan modal 5.000 tanpa pakai mixer dan pastinya hasilnya melimpah. Ini tuh bener-bener enak banget, kalian wajib coba. Buat yang penasaran, stay terus videonya, jadi skip-skip. Sebelum kita lanjut ke tutorialnya, buat kalian yang belum subscribe bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Buat kalian yang udah penasaran, yuk langsung aja kita lihat bahan-bahannya. Dengan uang 5.000 aku beliin gula pasir, susu bubuk full cream, air, Milo, terus di sini ada tepung maizena, yang terakhir SP. Tonton video ini sampai habis supaya teman-teman gak salah paham ya. Ini aku pinggirin dulu semua bahan-bahannya. Untuk langkah pertama, di sini aku siapin panci, lalu masukin 125 gram gula pasir. Ini aku beli harganya cuma 1.500 ya teman-teman. Terus lanjut, di sini aku ada tepung maizena. Di sini aku pakai 1,5 sendok makan karena cuma 1,5 sendok makan. Kalau dihitung-hitung habisnya cuma 500 rupiah. Jadi kuotanya udah kepake 2.000 ya. Lalu di sini aku ada susu bubuk full cream karena aku belinya di warung. Ini tuh cuma 2 sendok makan, harganya cuma 1.000-an. Jadi kuotanya habisnya 3.000 ya. Terus di sini aku ada Milo. Ini satu sasetnya itu harganya cuma 1.500. Jadi di sini kuotanya udah kepake 4.500. Selanjutnya di sini aku ada air karena di rumah kalian pasti ada air, jadi di sini airnya aku gratisin ya. Aku di sini pakai 750 ml air putih. Setelah bahan-bahannya masuk semua kecuali SP ya, aku langsung aja masak pakai api sedang. Ini dimasak pakai api kecil aja dan jangan lupa sambil diaduk-aduk. Ini dimasak sampai adonannya mengental dan mendidih ya. Karena banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang adonannya pas masaknya itu susah banget buat mengental. Kalau menurut teman-teman adonannya itu susah mengental, kalian bisa langsung tambahin tepung maizenanya. Karena aku tuh pakai tepung maizenanya itu merek Hawaii. Kalau teman-teman pakai merek lain juga boleh, cuman kualitas dari tepung masing-masing itu kan beda ya. Jadi saran dari aku, kalau nggak mengental, teman-teman bisa langsung aja tambahin tepung maizenanya sedikit-sedikit aja, jangan terlalu banyak-banyak banget, dia nanti hasilnya bakalan kayak kue kalau kebanyakan. Pokoknya ditakar-takar aja, pastikan tidak terlalu kebanyakan tepung maizenanya. Itu tips dari aku, semoga kalian berhasil. Ini adonan aku udah mulai mengental seperti ini. Pokoknya kalau udah mengental itu tandanya waktu diaduk itu agak sedikit berat ya teman-teman. Ini udah berat, jadi kalau udah berat seperti ini teman-teman bisa langsung matiin kompornya dan diemin beberapa saat supaya adonannya itu nggak terlalu panas-panas banget. Langsung aja di sini aku siapin baskom karena adonan aku udah dingin. Ini langsung aja aku tuang ya. Ini aku aduk-aduk sebentar aja, setelah itu langsung aja dituang. Ini aku tuang semuanya. Dan setelah dituang seperti ini, teman-teman bisa langsung masukin ke dalam freezer kurang lebih 3-5 jam. Jangan sampai beku-beku banget, jadi setengah beku aja. Ini langsung aja aku masukin ke dalam freezer seperti ini aja. Ini aku pakai freezer yang penuh, suhu dinginnya tuh pakai yang ukuran 3. Tuh, pakai ukuran 3 ya teman-teman. Jadi kita tunggu 3-5 jam, jangan sampai beku-beku banget, jadi setengah beku gitu, seperti tips yang aku kasih kemarin. Dan di sini aku bakalan nunjukin ketiga alat buat ngembangin es krimnya. Yang pertama di sini aku ada mixer. Ini tuh harganya kurang lebih 150.000. Ini yang otomatis. Terus yang kedua itu manual tapi yang modern. Ini seperti ini pakainya. Aku kemarin beli harganya cuma 17 ribuan. Kalau nggak 17, 19 ribuan kurang lebih segitu. Dan di sini aku ada yang manual tapi klasik. Ini harganya benar-benar murah meriah, kalian pasti bisa beli. Ini harganya cuma 5.000 rupiah. Ini alatnya nggak terlalu parah-parah banget kok. Dia cepet ngembang juga, tapi ya gitu sedikit tenaga ya. Dan di sini aku bakalan pakai kedua alat ini. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita praktekin gimana cara pakainya.
Ini di sini aku udah ada adonannya yang setengah beku. Langsung aja ini aku kerok pakai centong sup atau sesuai selera masing-masing ya, dikerok pakai apa aja. Pokoknya langkah pertama kita kerok aja dulu supaya lebih gampang kita nanti ngocoknya. Kayak gini loh setengah beku itu, jadi dikeroknya tuh gampang, jadi kayak sedikit jelly gitu. Padahal kita nggak pakai jelly ya, tadi pakainya cuma tepung maizena. Ini dihancurin dulu. Dan setelah hancur, kita langsung aja pindah tempat. Di sini aku siapin baskom yang lebih gede. Ini langsung aja aku tuangin semuanya ya. Jadi aku kocok jadi satu aja. Setelah masuk semua, di sini aku ada SP. Ini harganya 2000 karena aku di sini budgetnya cuma tinggal 500, jadi aku bagi seperempat ya. Ini aku bagi seperempat, segini aja kurang lebih. Ini kayaknya setengah sendok makan gitu. Ntar aku buka dulu. Dan ini dia segini. Ini bener-bener sedikit banget ya teman-teman pengembangnya. Langsung aja aku pakai kocokan yang modern dulu. Ini sebenarnya kocokan telur, karena ini menurut aku masih bergerindil banget, jadi aku pakai yang kocokan telur buat yang pertama. Caranya gampang banget, tinggal ditekan-tekan seperti ini aja. Tapi menurut aku kalau pakai yang modern seperti ini lebih susah lagi. Tapi nggak apa-apa, aku bakalan kasih tunjuk ke teman-teman. Ini tuh seperti ini aja. Ini ngembang teman-teman, cuman ya agak lamaan. Jadi kalau teman-teman emang nggak punya mixer, teman-teman bisa pakai yang model klasik aja. Itu selain murah dan lebih gampang banget. Ini tuh ngembang cuman sedikit banget ngembangnya tuh seperti ini. Ini udah ngembang sih menurut aku. Cuman kalau pakai ini terus ngembangnya nggak bakalan maksimal, jadi aku bakalan ganti pakai yang manual klasik yang satunya lagi ya teman-teman. Aku nggak tahu itu ngomongnya apa, jadi aku ngomongnya manual klasik aja ya, soalnya udah lama banget aku tahu kocokan telur itu. Karena yang ini tuh aku baru lihat kemarin, jadi aku ngomong ini manual modern. Langsung aja aku ganti pakai yang manual klasik ya. Cara pakainya tuh sama, cuma tinggal ditekan-tekan, cuman ini lebih enteng, yang tadi tuh berat banget menurut aku. Ini modelnya asal dikocok aja, ini random aja ngocoknya, yang penting dia bakalan ngembang. Ini aku bener-bener random banget, baru pertama kali, tapi ngembangnya bener-bener maksimal. Tapi menurut aku nggak semaksimal kalau kita pakai mixer ya. Kalau pakai mixer itu 5 menit aja atau 10 menit itu ngembangnya udah maksimal. Karena apa? Suhu dinginnya tuh masih terjaga kalau 10 menit. Cuman karena ini 30 menitan, jadi kalau udah 30 menit dinginnya udah berkurang, dia nggak bakalan bisa ngembang lagi. Jadi ini di sini aku bakalan ngocoknya sampai kurang lebih 30 menit aja ya. Ini bener-bener pure, videonya nggak aku potong, nggak aku skip, cuman aku cepetin beberapa kali lipat, jadi biar teman-teman tahu kalau aku tuh bener-bener pakai kocokan telur. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Subscribe sekarang juga ya. Kenapa aku tuh pakai kocokan telur di video kali ini? Karena banyak banget yang teman-teman tuh nanya gimana kalau pakai kocokan telur. Akhirnya di kesempatan kali ini, karena aku tuh punya niatan, alhamdulillah aku berhasil pakai kocokan telur. Padahal aku baru pertama kali pakai kocokan telur ini. Tips dari aku, ngocoknya tuh random aja. Insya Allah bakalan jadi. Pokoknya kita bener-bener diniatin aja, jangan mudah putus asa. Insya Allah bakalan jadi. Ini bener-bener pure. Aku tuh gak berhenti ngocoknya, seneng banget bisa nunjukin tips and trick gimana cara buat es krim tanpa mixer. Ini punya aku udah ngembang. Jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung selesai ngocoknya. Ini dia hasilnya, ini bener-bener melimpah banget. Jika udah seperti ini, teman-teman bisa langsung cetak. Kalau punya cup bisa langsung dimasukin ke dalam cup. Di sini aku pakai cup. Kalau teman-teman nggak mau pakai cup, bisa pakai bento ya. Ini di sini aku pakai cup ukuran 100 ml gitu. Ini bekas aku ambil SP tadi, nggak apa-apa, nggak aku cuci. Ini langsung aja aku cetak seperti ini aja kurang lebih ya. Buat teman-teman yang nanya rasanya bisa diganti, boleh banget, bisa pakai pop es, coklatos, atau beng-beng drink, itu sesuai selera masing-masing. Ini seperti ini aja, jangan lupa dihentak-hentakin biar nggak ada gelembung di dalamnya ya teman-teman.
Langsung aja aku ambil tutup. Ini tutupnya seperti ini aja. Ini dia. Aku ambil satu, langsung aja aku tutup. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya. Ini aku udah dapat satu, aku bakalan lanjutin sampai adonannya habis. Dan setelah itu ini dia hasilnya. Ini hasilnya banyak banget, kalian bisa hitung sendiri. Jadi di tantangan aku kali ini aku sukses besar ya teman-teman. Dengan modal 5.000 aku bisa dapat es krim rasa Milo, hasilnya benar-benar melimpah. Ini kalau dijual dengan harga 1.000 benar-benar untung banget. Kalian jangan lupa untuk nyobain resep yang aku buat ini. Ini dapatnya 30 cup setengah, 30 terus ada setengahnya seperti ini. Setelah itu kita langsung aja masukin ke dalam freezer kurang lebih 8 jam, pakai suhunya 3 ya teman-teman, supaya es krimnya itu nggak keras gitu. Cukup segini aja tutorial aku kali ini. Semoga video ini menghibur dan bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang suka sama video aku, kalian jangan lupa untuk klik like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar isi di dalam video ini lebih bermanfaat lagi buat semuanya. Buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung subscribe sekarang juga, dan jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan updatean video terbaru dari kita setiap harinya. Di sini aku bakalan nunjukin gimana lembutnya ini es krim. Ini tuh bener-bener lembut banget, enak, dan rasanya kekinian parah ya. Kemarin itu kan Milo itu sempat viral, dan semoga aja es krim aku ini bener-bener viral seperti es kepal Milo kemarin. Doain aja buat ngebantuin es krim ini viral. Kalian jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih udah menonton video ini sampai habis. See you di next video. Thank you, thank you, thank you.